Pendidikan semester 6. Nah, video kali ini saya akan membahas tentang materi Bang Ajar metode Hanapi dan Peck. Nah, yang pertama itu rancangan pengembangan bahan ajar metode Hanapi dan Peck. Pengertian metode Hanapi dan Peck. Model adalah suatu yang menggambarkan adanya pola pikir. Dalam desain pembelajaran dikenal beberapa metode yang dikemukakan oleh para ahli secara umum. Model desain pembelajaran dapat diklasifikasikan ke dalam model berorientasi kelas, model berorientasi sistem, model berorientasi produk, model modal dan model melingkar. Model berorientasi produk adalah model desain pembelajaran untuk menghasilkan suatu produk. Biasanya media pembelajaran, misalnya video pembelajaran, multimedia pembelajaran, atau modul. Contohnya, modelnya adalah model Hanapi and Peck. Para pengguna produk atau program pembelajaran yang dihasilkan melalui penerapan desain sistem pembelajaran pada model ini biasanya tidak memiliki kontak langsung dengan pengembangan programnya. Kontak langsung antara menggunakan programnya hanya terjadi pada saat proses evaluasi terhadap prototipe program. Model-model yang digolongkan sebagai model yang berorientasi pada produk biasanya ditandai dengan 4 asumen produk, yaitu yang pertama, produk atau program pembelajaran memang sangat diperlukan. Nah, yang kedua itu produk atau program pembelajaran baru memang perlu diproduksikan. Nah, yang ketiga itu produk atau program pembelajaran memerlukan proses uji coba dan revisi. Nah, yang terakhir, produk atau program pembelajaran dapat digunakan hanya dengan bimbingan dari fasilitator. Nah, analisis pengembangan model Hanapi and Peck. Model Hanapi and Peck ialah memiliki desain mengajarkan yang terdiri daripada 3 fase, yaitu fase analisis kebutuhan, fase desain, dan fase pengembangan. Nah, dalam metode ini penilaian dan pengulangan perlu dilakukan dalam setiap fase. Model Hanapi and Peck adalah model desain pembelajaran yang berorientasi produk, menyajikan lagu gundul pacucu. Nah, yang pertama itu fase pertama dari model Hanapi and Peck adalah analisis kebutuhan. Nah, fase ini diperlukan untuk mengidentifikasi kebutuhan dalam mengembangkan suatu media pembelajaran, termasuklah di dalam tujuan dan objek media pembelajaran yang dibuat. Nah, yang kedua itu dari model Hanapi and Peck, fase desain. Di dalam fase ini, informasi dari fase analisis dipindahkan ke dalam bentuk dokumen yang akan menjadi tujuan pembuatan media pembelajaran. Nah, yang ketiga itu fase ketiga, yaitu fase pengembangan dan implementasi. Nah, Hanapi and Peck mengatakan aktivitas yang dilakukan pada fase ini ialah menghasilkan diagram alur beserta penilaian formatif dan penilaian sumatif. Dokumen Stroudbeck akan dijadikan landasan bagian pembuatan diagram alur yang dapat membantu proses pembuatan media pembelajaran. Langkah-langkah rancangan pengembangan bahan ajar metode Hanapi dan Peck. Dalam pengembangan bahan ajar ini, produk pengembangan yang dilakukan terdiri atas beberapa fase. Nah, fase-fase atau langkah-langkah pengembangan dipaparkan dalam uraian berikut. Yang pertama yaitu fase 1, analisis kebutuhan. Fase ini diperlukan untuk mengidentifikasi kebutuhan dalam pengembangan satu media
pembelajaran, termasuk di dalamnya tujuan dan objektif media pembelajaran yang dibuat. Nah, fase kedua itu perancangan. Di fase ini informasi dan fase analisis dipindahkan ke dalam bentuk dokumen yang akan menjadi tujuan pembuatan media pembelajaran. Hanapi and Peck 1988 menyatakan fase desain ini bertujuan untuk mengidentifikasikan dan mendokumentkan keadaan yang paling baik untuk mencapai tujuan. Nah, yang fase ketiga itu pengembangan. Aktivitas yang dilakukan pada fase ini ialah menghasilkan diagram alur, pengujian serta penilaian diagram alur yang dapat membantu proses pembuatan media pembelajaran. Nah, yang fase keempat itu implementasi. Kegiatan tahap keempat adalah implementasi. Hasil pengembangan diterapkan dalam pembelajaran untuk mengetahui pengaruhnya terhadap kualitas pembelajaran yang meliputi efektifan, menarikan, dan efisiensi pembelajaran. Nah, yang fase kelima itu evaluasi. Pada tahap adalah melakukan evaluasi yang meliputi evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi formatif dilakukan untuk mengumpulkan data pada setiap tahapan yang digunakan untuk menyempurnakan, dan evaluasi sumatif dilakukan pada akhir program untuk mengetahui pengaruhnya terhadap hasil belajar beserta didik dan kualitas pembelajaran secara luas. Nah, adapun revisinya bisa dilihat pada layar. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.